Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sahabat Pintar. Kita akan belajar mengenai aljabar materi kelas 7. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyederhanakan aljabar. Jadi diketahui bentuk aljabar seperti soal 1 sampai 3 yang awal ini, kita diminta untuk menyederhanakan. Ini sudah ada jawaban masing-masing, tetapi nanti kita akan menemui jawaban yang tidak sama dengan ini. Tapi bukan berarti nanti jawaban yang sudah tersedia di buku bisa dipastikan betul ya. Jadi bisa jadi kita yang betul ketika kalian menemui jawaban yang berbeda. Oke, yang perlu kita ingat kembali, bagaimana sih proses menyederhanakan sebuah pecahan? Maka kita ambil satu contoh sederhana, misalnya nih 12/28. Maka kita akan mencari FPB dari 12 dan 28, yaitu 4. 4 kali berapa jadi 12? 4 kali 3 per 4 kali berapa jadi 28? 4 kali 7. Maka 4 ini kita coret, hasilnya 3/7. Jadi caranya seperti itu ya. Nanti ada beberapa tipe bentuk aljabar yang bisa kita selesaikan dengan pendekatan ini, tapi ada juga nanti yang lainnya. Maka kita ikuti pembahasan satu persatu. Terus yang pertama ini ya, 2x per 4x plus 2. Kita coba perhatikan angkanya. Ini ada angka 2, ada angka 4, ada angka 2 ya. Ada 2, 4, dan 2. Berapa FPB-nya? Tentu FPB-nya adalah 2. Kita keluarkan di sini 2. Nah, 2 kali berapa jadi x, atau 2x dibagi 2, maka x per ini tadi kita samakan biar nanti bisa dicoret. 4x dibagi 2, maka hasilnya adalah 2x. 2 dibagi 2 hasilnya adalah plus 1. Selanjutnya ini kita coret. Maka hasilnya adalah sisa di bagian belakangnya, yaitu kita bisa tuliskan x per 2x plus 1 ya. Ini hasilnya tidak sama ya. Ini x plus 1 ya, tapi kita mendapatkan hasil 2x plus 1. Jadi ini seharusnya ada angka 2-nya, karena 4x dibagi 2 itu 2x ya. Kecuali soalnya di sini 2x gitu ya, 2x misalnya, maka hasilnya yang diketahui di bentuk sederhana di sini sudah betul. Berikutnya yang nomor 2, ada soal 3x ya, 3x plus 6y per 9x plus 12. Maka yang perlu kita perhatikan bersama adalah angkanya dulu. 3, 6, 9, 12. Maka dia punya FPB-nya. FPB-nya adalah 3 ya. Yang penyebutnya juga 3. Kita langsung 3x dibagi dengan 3, maka hasilnya x. 6y dibagi 3, 6 bagi 3 itu 2. Ini plus tandanya ya. 6 dibagi 3 itu 2, 2y. Oke. Terus ini 9x dibagi 3 itu 3x plus 12 dibagi 3 itu 4. Maka ini bisa kita coret. Ini kita coret. Hasilnya adalah x ya, sama dengan x plus 2y per 3x plus 4. Oke, ini yang berikutnya, yang ini harusnya ini 3, karena jelas-jelas 29 dibagi 3 itu 3, 12 dibagi 3 itu 4 ya.
Ini yang nomor 3 sekarang ya. Ada A kuadrat plus AB per 4A plus 4B. Sekarang ini bagaimana? Karena kalau kita mencermati pembilang dan penyebut, ini sepertinya tidak bisa nih mencari FPB dari pembilang dan penyebut. Maka kita fokus di pembilang saja, penyebut saja dulu untuk disederhanakan. Ini ada A kuadrat AB, maka yang sama unsurnya adalah A, maka kita keluarkan A-nya. A kali ya per dulu boleh. Ini ada 4A, 4B, 4-nya yang sama bisa kita keluarkan 4-nya. Oke. A kuadrat dibagi A adalah A, AB dibagi A, ini AB dibagi A adalah B, terus 4A dibagi 4 ini A, plus 4B dibagi 4 adalah B. Oke, sudah bisa melihat ada yang sama, yaitu A plus B, ini A plus B. Kita coret, menghasilkan sisanya adalah A per 4. Oke, dari 3 soal ini bagaimana? Kalian sudah semakin memahami bagaimana menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, sebagai bentuk belajar lanjutan ya, tentang pemahaman ini, kita masih disiapkan soal berikutnya ya. Ini tadi, ini soal dari halaman 233. Kalau yang berikutnya ini dari halaman 234. Kita sederhanakan ya. Ini bentuknya penjumlahan seperti ini ya. Maka sama, konsepnya adalah menyamakan penyebut ketika kita belajar pecahan biasa, penjumlahan pecahan biasa. Ini kebetulan 3x dengan 3x sudah sama. Kita tulis ulang di sini 10 per 3x plus 8 per 3x. Ketika sudah sama, kita bisa tuliskan seperti ini. 3x penyebutnya 10 plus 8, maka sama dengan adalah 18 per 3x. Oke, jawabannya masih beda ya, karena di sini jawabannya adalah 6 per x. Lanjutnya bagaimana? Maka yang perlu kita ingat adalah ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Oke, karena FPB dari 18 dan 3 adalah 3 ya. Jadi 3 kali 18 dibagi 3 adalah 6 per ini 3x dibagi 3 ya x. Ini kita bisa coret, ini kita bisa coret, maka hasilnya adalah 6 per x. Oke, sama dengan ini. Soal yang berikutnya, soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini agak sedikit berbeda dari 1 karena penyebutnya belum sama. 2 per A min 1 ditambah 4 per A plus 2 sama dengan. Yang perlu kita ingat kembali adalah konsepnya ketika ada pecahan seperti ini, misal 1 per 3 ditambah 1 per 7. Nah, ini kan tidak ada FPB-nya, kalau KPK-nya kalau mau dicari disamakan kan ada yang bisa cepat, ada yang ini dikalikan. Jadi kalau ketemu seperti ini kan penyebutnya perkalian dari 3 dikali 7. Terus di sini ini perkalian silang, 1 dikali 7. Jadi 1 kali 7. Ini ditambah, ini silang seperti ini, 1 kali 3. Konsep ini ya yang kita gunakan dalam mengerjakan. Maka sama, kita buat pembilangnya dulu. Berarti ini 2 dikali 2A ya. 2 dikali A plus 2. Kemudian ditambahkan 4 kali
A min 1, karena kan silang ya, modelnya silang, jadi 4 kali ini. Oke, pernya kurang panjang. Ini tinggal dikali dengan ini, sama kayak tadi 3 kali 7. Maka kita bisa tulis A min 1 dikali A plus 2. Kita hitung lagi hasilnya. Oke, ini dikali 2 kali A, nanti setelah itu 2 kali 2, 4 kali A, 4 kali 1 ya, atau negatif 1. 2 kali A itu menghasilkan 2A, 2 kali 2 menghasilkan 4, terus plus 4 kali A itu 4A, 4 kali negatif 1 adalah negatif 4 per. Oke, kita tetap tulis seperti ini, karena ketika dikali nanti tidak sederhana, lebih sederhana ini. Sama dengan, ada yang sama ini 2A 4A ya. Maka dijumlah saja 2A plus 4. 2 plus 4 itu 6A. 6A ya. 4 negatif 4 berarti habis. Berarti hanya 6A. Biar enak tulisannya, ini per dulu. Ini kita tulis ulang. A min 1 per huruf A plus 2. Ini tadi hasilnya adalah 6A ya. Inilah jawabannya, 6A plus per A min 1 kali A min 2. Berikutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah, kita tulis di sini nomor 3, 4A per 3X min 4 per 2X. Oke, seperti ini. Maka kita sama mengerjakannya, kita kalikan silang. Oke, 4A ini kita kalikan yang bawah, terus 4 sini kita kalikan sini. Berarti 4A kali 2X. Sebenarnya kita bisa langsung tulis saja ya. Alurnya sudah kalian pahami, sama seperti yang tadi. 4A kali 2X, maka angkanya kita kalikan 4A kali 2X ya, 8AX kurangi 4 kali 3X, itu hasilnya adalah 4 kali 3 itu 12 ya, 12X per. Nah, 3X kali 2X ini hasilnya adalah 6X kuadrat, terus sama dengan. Oke, seperti ini. Nanti kita lihat tadi soal nomor 3, apakah sudah terlihat mulai jawabannya. Nah, kita lihat ini ada 8, ada 12, ada 6. Ada 8, 12, 6. Bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi 2. Kalau ini ada X, maka bisa dibagi dengan 2X per. Kalau ini juga bisa dibagi 2X. Nah, dalam kurung seperti ini, 8AX dibagi 2X, 8-nya dibagi 2 itu 4. Karena ada AX, X ketemu X, X-nya hilang, maka tinggal 4A min 12X dibagi 2X ya, 12 dibagi 2 itu 6. X-nya hanya 1 dibagi X, 1X atau X dibagi X itu habis, maka hanya 6 ya. Terus ini 6X kuadrat dibagi 2X, maka menghasilkan 6 dibagi 2 itu 3. X kuadrat dibagi X itu X. Ini kita bisa coret 2X nih, 2X, maka menghasilkan 4
A min 6 per 3x. Ini hasilnya 4A min 6 per 3x ya, sama ya dengan yang ada di kalian jawabannya. Soal selanjutnya, ini soal nomor 4. Ada soal 2 ya, ini 2A per 3x kali 2x min 6 per 12A. Oke. Maka caranya bagaimana? Karena ini perkalian, prinsipnya sebenarnya tinggal dikalikan saja ya, tinggal dikalikan saja. Sama dengan, apakah nanti ada yang bisa dicoret ya? Kalau ada yang bisa dicoret, kita coret di sini ya, untuk nomor 4 ini. Kira-kira ada atau tidak ya? Maka kita kalikan dulu untuk lebih mudah melihatnya. Berarti nanti ini tinggal 2A dikali dengan 2x min 6 per 3x kali 12A. Oke. Kita lihat di sini sama dengan 2A kali 2x, ini menghasilkan 4AX min 12A per ya, ini 3x kali 12A. Nah, 3 kali 12 itu adalah 36AX. Oke, setelah ini kita bisa uraikan lagi, ini 4, ini 36, ini 12, maka dia punya FVP 4. Oke, 4 ini juga 4. 4AX dibagi 4, maka hasilnya AX min 12A dibagi 4 itu 3A. 36AX dibagi 4, 36 dibagi 4 itu 9AX. Oke, ini bisa kita coret ya. Yang berikutnya hasilnya kita bisa tulis tahap selanjutnya, AX min 3A per 9AX. Oke. Apakah bisa kita sederhanakan lagi? Ada yang samakah? Ini ada A, ini ada A, ini ada A ya. Sebenarnya tadi ini bisa kita tulis langsung di sini 4A, ini 4A, ini lebih cepat hasilnya. Tapi tidak masalah, kita bisa lanjutkan lagi meskipun tahapnya jadi agak panjang. Jadi dibagi A-nya kita keluarkan, ini X min 3 per, ini A-nya kita keluarkan, ini jadi 9X. Maka A-nya kita coret. Hasilnya adalah tinggal sisa yang ada di dalam kurungnya, yaitu X min 3 per 9X. Oke, ini hasilnya. Oke, sudah sama, betul hasilnya seperti itu ya. Jadi tinggal X min 3 per 9X. Selanjutnya nomor 5, ada soal X, Y per Z dibagi X per YZ ya. Oke, ini ada soal seperti ini. Kita coba kerjakan. Karena ini pembagian, nanti kita bisa ubah menjadi perkalian. Kita mungkin tulis ulang dulu. Kalau sudah paham bisa langsung dikerjakan gitu ya.
kali dibalik ya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Oke, sampai di sini caranya tadi dibalik yang ini ya, yang X per YZ, jadi karena ini awalnya pembagian diubah menjadi bentuk perkali. Maka selanjutnya sama dengan, adakah yang bisa langsung dicoret? Ya ini lihat, ini Z, ini Z, ini X, ini X. Maka tinggal menyisakan Y, Y nya jadi 2, berarti Y kuadrat karena Y kali Y ya. Oke, hasilnya sama dengan apa yang ada di buku kalian. Ini mudah, cepat ya. Ini ada soal lagi cukup banyak. Nanti untuk penjelasan ini kita bisa tonton di video berikutnya ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan 16 soal penyederhanaan dari aljabar berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti. Jika kalian ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.